Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Wataniyah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan sholat subuh kita, jamaah kita, seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas beberapa bahasan ya. Di antaranya membahas tentang auladul muslimin wa auladul musyrikin ya. Tentang status anaknya orang Islam dan status anaknya orang musyrik ya, yang meninggal dunia sebelum balik, itu statusnya kayak apa ya, posisinya di sisi Allah itu seperti apa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, muallif kitab Fikih Sunnah mengatakan bahwa ya, man mata min auladil muslimin ya, orang yang meninggal di antara anak-anaknya kaum muslimin, alladzina lam yablughul al-hilma atau al-huluma fahuwa fil jannah, yang ketika meninggal itu belum sampai usia balik, maka fil jannah adalah digolongkan di dalam surga, masuk ke dalam surga, berhak masuk surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Adi bin Thabit ya, annahu sami'a Al-Barra radhiyallahu an ya, bahwasanya dia pernah mendengar Barra ya radhiyallahu an, qala, ia berkata, lamma tuwfiya Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim wafat. Ibrahim di sini bukan Nabi Ibrahim ya. Ibrahim di sini maksudnya adalah putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Maria Al-Qibtiyah.
Ketika Ibrahim wafat, maka apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalahu murdi'an fil jannah. Sesungguhnya Ibrahim memiliki orang yang menjadi murdi'an, menjadi orang yang menyusuinya dalam surga. Jadi Ibrahim, kita tahu jamaah sekalian, wafat dalam usia yang masih tergolong balita ya. Dalam satu keterangan itu meninggalnya itu usianya sekitar 18 bulan. Jadi belum genap 2 tahun. Nah, dalam syariat kita mengetahui bahwa normalnya, standarnya anak itu disusui selama 2 tahun full, 2 tahun penuh. 2 tahun penuh itu maksudnya 24 bulan. Ya. Standarnya begitu ya. Jadi kalau ingin menyempurnakan penyusuan itu seyogyanya sampai 2 tahun penuh, 24 bulan. Menurut para ahli kesehatan ya dengan sendirinya, dengan penyusuannya itu full 2 tahun, maka insya Allah imunitasnya juga akan kuat ya. Dengan sendirinya haknya telah diberikan dan dengan sendirinya juga akan terbentuk imunitas yang alami. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita tahu bahwa Ibrahim ini meninggal, kalau dalam hadis-hadis tentang sholat gerhana ya, ini suka diterangkan bahwa Ibrahim ini meninggal bertepatan dengan apa? Terjadinya apa? Gerhana. Gerhana apa? Matahari ya, karena terjadinya itu di waktu pagi. Dan orang mengkaitkan peristiwa gerhana dengan kematian Ibrahim. Makanya ketika sholat gerhana atau selesai sholat gerhana, Rasulullah SAW kemudian memberikan penjelasan bahwa terjadinya gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang, bukan karena kelahiran seseorang, tapi ini adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, dan tentu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya putra beliau ini, beliau sedih. Dan karena itu juga ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sampai meneteskan air mata, menangis ya. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa Allah itu tidak mengazab seseorang itu karena tetesan air matanya, tidak pula mengazab karena hatinya yang sedih. Karena memang air mata ini bisa mengalirkan air mata, hati siapapun bisa sedih ya. Tapi seseorang itu akan diazab ya karena ininya, gara-gara lisannya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena Ibrahim ini meninggal belum sampai genap 2 tahun, masih 18-an bulan, maka Rasulullah memberikan berita bahwa ya di surga dia memiliki orang yang akan menyusuinya, menyempurnakan apa? Menyempurnakan penyusuannya sebagaimana dalam syariat kita ya. Jadi akan menyempurnakan penyusuannya. Seperti apa? Ya, yang jelas kita wajib mengimani. Tapi bagaimananya kita tidak mendapatkan keterangan lebih jauh ya. Kita cukup mengimani bahwa beliau memiliki orang yang menyusuinya di dalam surga. Itu di satu sisi menurut keterangan para ulama untuk menyempurnakan penyusuannya tadi ya. Di sisi yang lain ini menjadi dalil bahwa status anak orang yang beriman yang meninggalnya itu masih belum balik, maka
dia berhak masuk surga. Ya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula dalam riwayat yang lainnya, Anas radhiyallahu an meriwayatkan ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minan nasi muslimun yamutu lahu salasatun minal waladi lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahum." Tidak ada balasan bagi seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, belum mukallaf, kecuali ya illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga bi fadli rahmatihi iyyahum, karena anugerah Allah, karena fadl Allah ya, karena karunia Allah ya, anugerah Allah kepada mereka. Jadi kalau ada seorang muslim punya 3 orang anak, ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia sebelum anak-anak itu usia balik, maka dipastikan orang tua tersebut akan masuk surga. Hadis ini pernah saya bacakan ya kepada seseorang yang saya tahu, saya dapat informasi bahwa beliau ini orang yang punya anak meninggal sekian orang ya, masih kecil-kecil. Tentu sedih, tentu ya selayaknya sebagaimana orang pada umumnya sedih. Tapi kemudian dengan dibacakan ini, dia mungkin akan terobati, akan bergembira di tengah kesedihannya itu, di tengah musibah yang besar itu, dia akan dalam tanda kutip mendapatkan kabar gembira, ya. Dia akan bahagia dengan informasi dari Rasulullah SAW tersebut. Para hadirin sekalian, jadi kalau ada seorang muslim punya anak ya 3 orang meninggal dalam usia mereka masih kecil-kecil, masih belum balik, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga karena anak-anaknya tersebut. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, wajhul istidlalnya bagaimana? Dari segi penggunaan dalil terkait dengan tema kita ini bagaimana? Adalah bahwa annaman yakunu sababan fi dukhul jannah aula bi an yadkhulaha huwa. Seseorang yang menjadi sebab orang lain masuk surga, maka dia tentu lebih berhak ya, lebih berhak apa? Masuk surga. Jadi orang yang menjadi sebab orang tuanya masuk surga, maka dia tentu lebih berhak masuk surga karena ia menjadi faktor utama ya, Allah limpahkan rahmat kepada orang tuanya. Masa jadi sebab masuk surga dia sendiri nggak masuk surga, kan gitu. Ini cara menyimpulkannya itu seperti itu. Nah, ini kalau anak-anak dari kalangan kaum muslimin. Nah, sekarang bagaimana nasib anak-anak yang dilahirkan dari orang-orang musyrik, yang anak-anak ini meninggal sebelum usia balik ya, sebelum mukallaf. Nah, mu'alif kitab ini mengatakan amma auladul musyrikina fahum mithlu auladil muslimin ya. Adapun anak-anak orang musyrik yang meninggal pada saat mereka masih belum balik, maka kondisinya mereka ya
itu adalah seperti anak-anaknya orang Islam yang meninggal sebelum usia balik, ya. Sama dalam hal apa? Fi dukhulil jannah, fi dukhulihim al jannah, dalam hal masuk surga. Kalau anaknya orang Islam meninggal saat usia belum balik, maka masuk surga. Maka begitu pula anak orang musyrik, anak orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, ya. Pokoknya anaknya orang yang tidak beriman, terus meninggalnya anak tersebut itu dalam usia belum balik, maka mereka juga berhak masuk surga, ya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Nawawi, qala Nawawi wa huwal madhhabus sahih al-mukhtar, ya. Wa huwa al-madhhabus sahihul mukhtaru alladhi sara ilaihil muhaqqiqun. Inilah madhab, ya, yang benar yang dipilih oleh al-muhaqqiqun, ya, oleh para peneliti, para ahli tahqiq, ya. Dan tentu pilihan pendapat tersebut bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan argumen yang masuk akal, yang kuat, ya. Di antaranya adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan menyiksa, ya, hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus, ya, rasul, ya, sampai kami mengutus rasul. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Wa idza kana, ini kesimpulannya, ya. Wa idza kana la yu'adzabul aqilu li kaunihi lam tablughu ad-da'watu fali alla yu'adzaba ghairul akil min babil aula. Kalau orang yang berakal sehat, orang yang waras saja tidak diadab karena dakwah belum sampai kepadanya, karena belum ada rasul diutus kepada orang tersebut. Kalau orang yang berakal saja tidak layak diazab karena belum diutusnya rasul kepada mereka, belum ada dakwah yang sampai kepada mereka, maka orang yang belum berakal, ya, belum berakal karena masih anak-anak tadi, ya, masih anak-anak, ya. Fali alla yu'adzaba ghairul akil min babil aula, maka orang yang belum berakal, ya, karena masih kecil tadi, tentu lebih apa? Lebih berhak lagi. Tentu lebih berhak dibandingkan yang sudah berakal. Faham nggak, Pak? Ya. Ini cara menyimpulkannya itu. Kan ayatnya bunyinya, Allah mengatakan kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus kepada kaum itu rasul, ya. Karena sebelum akhirnya ditetapkan satu ketentuan, ini salah, ini benar, nanti kalau salah masuk neraka, kalau benar masuk surga, sebelum akhirnya ada sampai ke sana, mesti ada petugas yang diutus untuk menyampaikan aturan-aturan itu. Dikirimlah rasul-rasul, diturunkannya kitab-kitab, sehingga turunnya kitab, diutusnya rasul itu untuk menutup celah alasan orang tidak tahu. Kalau sudah disampaikan, ya, wahyu, sudah dikirim rasul, diutus rasul pada mereka, maka kalau mereka masih tidak mau beriman, tidak mau taat terhadap aturan-aturan Allah, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan apa? Azab, ya. Sebagaimana yang taat juga berhak mendapatkan balasan.
berhak mendapatkan surga. Nah, kalau orang yang berakal ya, orang yang sudah dewasa, gara-gara dakwah belum sampai kepada mereka, itu tidak diadab. Kalau dakwah belum sampai mereka, maka orang yang karena kondisinya masih kecil, masih dianggap belum berakal, ya tentu lebih berhak tidak diadab gitu ya. Ya, lebih berhak untuk tidak diadab. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini argumentasinya ya, argumen alasan yang berpendapat bahwa anaknya orang musyrik itu kalau meninggal masih kecil, masih anak-anak, itu dia berhak masuk surga. Nah, mestinya kalau meninggal ya, kalau karena kita menganggapnya seperti itu ya, mestinya kalau memang mungkin kan ya diurusnya secara apa? Secara Islam, tapi mungkin nggak itu. Misalnya anaknya orang tetangga kita yang kafir begitu, dalam pandangan kita kan ini ya masuk surga. Tapi mungkin nggak Pak, ini menurut kami statusnya sama dengan kami begitu. Ya. Dalam pandangan kami dia itu masuk surga. Nah, kalau kita boleh minta izin Pak, ini saya izinkan, saya urus secara Islam. Terus termasuk juga dikuburkan di kuburan Islam. Kalau mungkin kan ya alhamdulillah, tapi ya mungkinkah itu? Nah ini pertanyaannya. Tapi alhamdulillah statusnya menurut beliau, menurut Imam Nawawi tadi itu adalah mazhab yang benar itu adalah mereka fil jannah berdasarkan ayat tadi. Termasuk juga jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, walima rawahu Ahmad an Khansa ya binti Muawiyah bin Sorim ya an ammatiha, yaitu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Khansa binti Muawiyah bin Sorim dari bibinya. Qalat, ia berkata, qultu, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man fil jannah, siapakah yang akan masuk surga, siapakah yang akan berada dalam surga. Maka dalam riwayat tersebut dikatakan qala, Rasulullah berkata, an-nabiyyu fil jannah, an-nabiyyu fil jannah, nabi fil jannah ya, nabi akan masuk surga, akan berada dalam surga. Wasyahidu fil jannah, orang yang mati syahid juga akan berada dalam surga. Wal mauludu fil jannah, wal mauludu fil jannah ya, dan anak dalam konteks ini diartikan anak yang belum mukallaf, yang dilahirkan ya. Al mauludu fil jannah, anak juga akan berada di dalam surga ya. Al hafid isnadu hasan, berkata al hafid sanadnya hasan. Para hadirin sekalian, jadi inilah ya, tentang status anak-anak kalau meninggal sebelum usia balik. Tapi kalau sudah balik ya sesuai dengan meninggalnya dalam kondisi apa. Kalau meninggalnya meskipun anaknya orang Islam, kalau meninggalnya kafir ya bukan di dalam surga meskipun anaknya orang Islam ya. Bahkan kalau anaknya orang Islam, kalau keluar dari Islam maka bahkan nggak dapat warisan ya Pak ya, nggak dapat apa. Kalau ada seorang anak ya, anaknya orang Islam terus murtad, terus kemudian bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal, maka yang murtad ini tidak berhak dapat warisan, karena salah satu penghalang mendapatkan warisan itu adalah beda agama. Jadi meskipun anaknya orang Islam ya, dalam konteks bahasan kita tadi, kalau anaknya orang Islam tapi tidak Islam ya, sudah dewasa terus meninggalnya dalam keadaan tidak Islam ya
dia finnar, ya, di dalam neraka. Meskipun anaknya orang kafir, kalau akhirnya masuk Islam, kalau udah dewasa ya berarti nanti sesuai dengan pilihan hidupnya. Kalau sudah Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, ya dia masuk surga. Nah, yang kita bahas tadi adalah kalau anak-anak ya meninggal dalam kondisi masih belum balik, baik anaknya orang Islam maupun anaknya orang kafir, itu adalah fil jannah.